Kematian Hasan bin Ali dan perebutan takhta khalifah dengan Muawiyah. Hasan bin Ali meninggal dunia dalam situasi perseteruan kaum muslimin dengan sesamanya karena badai politik yang berkepanjangan. Pada 10 Muharram 61 Hijriah atau tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi, Hussein, anak kedua Ali bin Abi Thalib tewas di Karbala dalam sebuah pembantaian yang dilakukan rezim Yazid bin Muawiyah. Beberapa tahun sebelumnya, yakni pada 28 Safar 50 Hijriah, atau tanggal 1 April tahun 670 Masehi, Hasan, kakak Hussein, meninggal dunia di Madinah karena diracun. Berbeda dengan Hussein yang terus merangsek menuju Kufah meski mara bahaya mengintainya, sang kakak justru memilih menghindari peperangan dengan kubu Muawiyah demi persatuan umat Islam. Para sejarawan menilai sikap Hasan yang lebih lunak daripada Hussein adalah pengejawantahan dari sabda Rasulullah yang berdoa kepada Allah agar cucunya tersebut menjadi orang yang mendamaikan dua golongan kaum muslimin. Hasan dibayat menjadi khalifah setelah ayahnya, Ali bin Abi Thalib, meninggal dunia karena dibunuh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Si Khawarij itu menebaskan pedangnya saat khalifah keempat tersebut tengah berwudu hendak menunaikan salat subuh. Diangkatnya Hasan sebagai khalifah tentu membuat Muawiyah berang, sebab keturunan Umayyah tersebut telah melakukan pemberontakan sejak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia berambisi menduduki puncak pimpinan kaum muslimin. Sadar posisinya diincar Muawiyah yang berkedudukan di Damaskus, Syam, Hasan justru secara persuasif menulis surat kepada Muawiyah. Ia memilih tidak menyerbu kekuatan oposisi. Janganlah engkau terus-menerus terbenam di dalam kebatilan dan kesesatan. Bergabunglah dengan orang-orang yang telah menyatakan baiat kepadaku. Sebenarnya engkau telah mengetahui bahwa aku lebih berhak menempati kedudukan sebagai pemimpin umat Islam. Lindungilah dirimu dari siksa Allah dan tinggalkanlah perbuatan durhaka. Hentikanlah pertumpahan darah, sudah cukup banyak darah mengalir yang harus kau pikul tanggung jawabnya di akhirat kelak. Nyatakanlah kesetiaanmu kepadaku dan janganlah engkau menuntut sesuatu yang bukan hakmu, demi kerukunan dan persatuan umat Islam. Tulis Hasan seperti dikutip Al-Hamid Al-Husaini dalam Al-Husain bin Ali, pahlawan besar dan kehidupan Islam pada zamannya 1978. Surat tersebut jelas menggambarkan Hasan sebagai orang yang lebih suka menghindari pertikaian dan pertumpahan darah. Ia juga menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan umat Islam. Namun, Muawiyah yang sudah makan asam garam dalam dunia politik, serta telah mengobarkan peperangan demi posisi khalifah sejak zaman Ali, jelas menolak mentah-mentah permintaan Hasan. Jika aku yakin bahwa engkau lebih tepat menjadi pemimpin daripada diriku, dan jika aku yakin bahwa engkau sanggup menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan musuh, tentu kedudukan khalifah akan kuserahkan kepadamu, balasnya. Jawaban tersebut jelas bukan yang diharapkan Hasan. Apalagi tak lama setelah itu, Muawiyah menyiapkan ribuan pasukan perang yang hendak ia bawa ke Kufah untuk menggempur kekuatan Hasan sebagai khalifah. Sebagai seorang pemimpin, Hasan lebih menyukai perdamaian. Tapi bukan berarti ia berdiam diri saat mendapat ancaman untuk mengudetanya. Ia kemudian mengumpulkan penduduk Kufah dan mengabarkan bahwa kotanya akan diserang pasukan Muawiyah yang bergerak dari Syam. Hasan memerintahkan kepada setiap lelaki Kufah yang mampu berperang untuk bersiap menghadapi ancaman tersebut. Sebuah dusun bernama Nuhailah dipilih Hasan sebagai markas pusat militer yang hendak melawan pasukan penyerbu dari Syam. Namun, sejarah mencatat bahwa penduduk Kufah memperlakukan Hasan sebagaimana mereka bersikap kepada ayahnya, Ali bin Abi Thalib, yang justru tak menghiraukan seruan pemimpin yang mereka baiat sendiri. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba seseorang bangkit. Ia marah kepada penduduk Kufah, lalu berkata lantang, "Kalian tahu, aku adalah Adi bin Hatim. Alangkah buruknya sikap yang kalian perlihatkan kepada seorang pemimpin yang telah kalian pilih dan kalian baiat sendiri. Tidakkah kalian dapat membuka mulut menyambut ajakan pemimpin kalian sendiri, seorang cucu Rasulullah? Manakah para ahli pidato dari kabilah Mudar yang terkenal berlidah tajam itu? Mengapa dalam keadaan seperti sekarang ini mereka bungkam?" Ucap Adi bin Hatim kepada penduduk Kufah yang tidak menyambut seruan Hasan. Adi bin Hatim adalah pemimpin suku Et-Tai yang sejak dulu tinggal di Kufah dan terkenal sebagai orator ulung. Ia masuk Islam pada tahun 9 Hijriah dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Ucapan Anda, Hasan, sudah kudengar dan seruan Anda sudah kupahami. Dengan ini aku menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepadamu, demi Allah. Mulai detik ini juga aku siap menjalankan perintah Anda, dan sekarang juga aku hendak berangkat ke Nuhailah tempat pemusatan pasukan Anda, sambungnya.
Setelah itu dengan menunggang unta ia berangkat ke Nuhailah sendirian. Di pemusatan pasukan tersebut ia mendirikan tenda sendiri sambil menunggu para pengikutnya dari kabilah Etai. Sebagian penduduk Kufah, terutama kaum laki-laki yang fisiknya kuat untuk berperang, akhirnya menyambut seruan Hasan. Sementara sebagian yang lain kembali ke rumah masing-masing. Hasan mengangkat Ubaidillah bin Abbas sebagai pemimpin pasukan. Kepadanya ia berkata, "Hai, Ubaidillah, engkau kuberi kepercayaan memimpin 12.000 pasukan muslimin Arab yang terkenal gagah berani, berpengalaman dan gigih menghadapi pertempuran. Ketahuilah, bahwa seorang dari mereka lebih berharga daripada sekompi pasukan biasa. Eratkanlah hubunganmu dengan mereka dan tunjukkanlah kecerdasan wajahmu pada mereka. Mereka itu adalah sisa kekuatan angkatan perang ayahku yang dapat dipercaya," ucap Hasan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Karena tergiur bujuk rayu Muawiyah yang menjanjikan akan memberi uang jika ia bergabung dengan anak Abu Sufyan itu, Ubaidillah bin Abbas berbalik mengkhianati khalifah. Itulah yang membuat semangat ribuan pasukan pendukung Hasan runtuh. Berita yang menyedihkan itu hampir memadamkan seluruh semangat yang dibawanya dari Kufah. Ia teringat kepada nasib ayahandanya yang selama beberapa tahun akhir hayatnya mengalami berbagai macam pengkhianatan, dan sekarang ia harus menghadapi saudaranya sendiri yang menggunting dari dalam lipatan, tulis Al-Hamid Al-Husaini, menggambarkan suasana hati Hasan setelah mengetahui pengkhianatan Ubaidillah bin Abbas. Sementara orang-orang Muawiyah terus bergerak mengembuskan kabar-kabar bohong tentang para pemimpin pasukan lain yang diberitakan tewas. Hal ini membuat pasukan pendukung Khalifah kian putus asa. Bahkan mereka akhirnya berbalik menyerang Hasan. Di titik inilah Hasan berpikir bahwa perang melawan Muawiyah tidak akan membawa manfaat jika mental pasukannya telah hancur dan sisa pendukungnya hanya akan menjadi bulan-bulanan musuh. Ia akhirnya memilih berdamai dengan Muawiyah dengan sejumlah kesepakatan yang salah satu isinya adalah menyerahkan kekhalifahan kepada putra Abu Sufyan tersebut. Keputusannya ini sempat membuat kecewa dan marah para pencinta keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, salah satunya adalah Hujur bin Adi yang amat setia kepada Ahlul Bait. Ia marah sehingga berani mengecam Hasan. Menanggapi reaksi seperti itu, Hasan dengan tenang menjawab, "Hai Hujur, ketahuilah bahwa tidak semua orang menghendaki apa yang engkau inginkan itu. Demikian pula tidak semua orang berpikir seperti engkau. Sesungguhnya dengan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah itu aku tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk menyelamatkan kalian dari kehancuran dan kebinasaan," jawab Hasan. Setelah menyelesaikan segala urusan di Kufah, Hasan kemudian pergi ke Madinah. Sebelum berangkat, ia menyampaikan beberapa hal kepada penduduk Kufah yang masih mendukungnya. Hasan mengatakan bahwa Muawiyah telah merebut kekhalifahan yang menjadi haknya. Namun, ia lebih mengutamakan perdamaian agar dua kubu kaum muslimin yang berseteru tidak lagi menumpahkan darah seperti masa-masa kebelakang saat sejumlah perang melumatkan jiwa-jiwa yang sejatinya bersaudara. Kematian dan perselisihan tempat penguburan. Kedatangan Hasan di Madinah disambut gembira sekaligus sedih oleh penduduk kota tersebut. Mereka gembira sebab cucu Rasulullah kembali ke tanah tempat kakeknya mula-mula membangun peradaban, tapi kesedihan pun menyeruak sebab kepemimpinan Islam tidak lagi berada di tangannya. Di Madinah, saat ia tidak lagi dalam pusaran ingar-bingar politik, Hasan tekun mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia giat mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Selain itu, ia juga rajin belajar kepada para sahabat kakeknya yang telah sepuh. Pada 28 Safar tahun 50 Hijriah, atau 11 tahun sebelum kelak adiknya meninggal di Padang Karbala, Hasan wafat dalam usia 46. Beberapa saat sebelum mengembuskan napasnya yang terakhir, Hasan berkata kepada Hussein, adiknya, "3 kali aku pernah menderita keracunan, tetapi tidak sehebat yang kualami sekarang ini," ucapnya. Hussein bertanya kepada kakaknya siapakah kiranya yang telah meracuninya. Namun, dengan semangat persatuan Hasan menolak memberitahu orang yang telah meracuninya. Ia khawatir adiknya yang berkarakter lebih keras daripada dirinya akan menuntut balas sehingga akan terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Al-Hamid Al-Husaini menerangkan sebagian besar para penulis sejarah meyakini bahwa yang meracun Hasan adalah istrinya sendiri yang bernama Jadah binti Al-Asyats atas perintah Muawiyah dengan iming-iming uang sebesar 100.000 dinar. Dikatakan lebih jauh, setelah Hasan wafat, Jadah menerima uang yang dijanjikan oleh Muawiyah itu, tetapi Muawiyah membatalkan janji akan menikahkannya dengan Yazid, konon karena Muawiyah takut kalau anaknya akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh Hasan, tulisnya.
Sementara Dr. Ali M. Salabi dalam Al-Hasan Ibn Ali, His Life dan Times 2014 menerangkan bahwa sebagian kalangan justru menyebut Yazid yang menyuruh istri Hasan untuk meracuni suaminya. "Jika kamu meracuni Hasan, aku akan menikahimu," ucap Yazid. Kematian Hasan bin Ali, diracun istri sendiri layaknya ayahnya. Kematian Hasan bin Ali merupakan tragedi yang mengguncang umat muslim di seluruh dunia. Sebagai cucu Rasulullah Muhammad SAW dan putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad, Hasan bin Ali memiliki tempat istimewa dalam hati umat muslim. Namun, takdir tragisnya berubah ketika dia menjadi korban pembunuhan dengan diracuni oleh istri sendiri, Jasudah binti Asyats bin Qais. Pada suatu hari, sang istri menyuguhkan hidangan yang lezat dan menarik perhatian Hasan bin Ali untuk mencicipinya. Tanpa curiga, Hasan bin Ali menikmati hidangan tersebut, tanpa mengetahui bahwa di balik cita rasa manis terdapat racun mematikan yang telah disuntikkan ke dalam makanan itu. Beberapa saat setelah mengonsumsi hidangan tersebut, Hasan bin Ali merasakan gejala yang mengkhawatirkan. Ia mengalami mual, pusing, dan kesakitan yang tak tertahankan. Kesadarannya semakin melemah, dan keluarga dan pengikutnya berduka karena menyaksikan nasib tragis tokoh terhormat mereka. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya menukilkan kisah Hasan bin Ali yang diracun tersebut. Ia menuliskan dalam Al-Isyabah fi Tamyizi Al-Sahabah, Jilid 2, halaman 73, dikatakan bahwa dia meninggal karena keracunan. Ibnu Sa'ad berkata, Ismail bin Ibrahim memberitahu kami dari Ibnu On dari Amir bin Ishaq. Dia berkata, aku masuk bersama seorang teman ke rumah Hasan bin Ali. Hasan berkata, aku telah mengeluarkan sebagian hatiku, muntah, dan aku telah diberi minum racun berulang kali, namun aku tidak pernah minum yang seburuk ini sebelumnya. Lalu Husain bin Ali mendatanginya dan bertanya, siapa yang memberimu minum? Namun dia menolak untuk memberitahunya, semoga Allah merahmatinya. Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa, menyebutkan bahwa Hasan bin Ali wafat pada tahun 49 H. Ada juga yang mengatakan 50 atau 51 H. Hasan dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan kuburan ibundanya, Fatimah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Adapun motif istrinya, Jadah meracuni Hasan karena tergoda rayuan dari Yazid bin Muawiyah yang berjanji akan menikahi jika ia berhasil membunuh Hasan bin Ali. Meskipun pada akhirnya, ia batal dikawini Yazid dan berkata, kami tidak senang Hasan memiliki istri sepertimu, apakah kami akan senang jika punya istri sepertimu? Imam Jalaluddin Suyuti, Tarikh Khulafa, Makkah, Maktabah Nizar Mustafa Al-Bas, 2004 hal 140. Namun, setelah Jadah binti Al-Asyats berhasil meracuni Hasan, Yazid mengingkari janjinya. Masih menurut catatan Dr. Ali M. Salabi, Ibnu Arabi, seorang pengembang ajaran tasawuf, justru menolak pendapat jika Hasan diracun atas perintah Muawiyah atau Yazid. Sebab menurutnya Hasan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka setelah kekhalifahan diserahkan kepada Bani Umayyah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, ungkap Ibu Arabi seperti dikutip Dr. Ali M. Salabi. Terlepas dari siapa sebenarnya yang meracuni Hasan dan siapa dalang di baliknya, beberapa saat sebelum ajal menjemput Hasan masih menunjukkan jiwa besarnya tentang pentingnya persatuan di kalangan kaum muslimin. Bila aku wafat, makamkanlah aku dekat makam kakekku, Rasulullah. Untuk itu mintalah izin lebih dulu kepada Ummul Mukminin Aisyah, bolehkah aku dimakamkan di rumahnya di samping makam Rasulullah? Akan tetapi jika ada pihak yang menentang keinginanku, usahakanlah agar jangan sampai keinginanku itu mengakibatkan pertumpahan darah dan makamkanlah aku di permakaman umum, Baqi, kata Hasan kepada adiknya sebelum ia wafat. Dan benar saja, saat jenazahnya hendak dikebumikan, perselisihan terjadi antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Keturunan Umayyah menggugat keinginan Hasan tersebut karena menurut mereka Khalifah ketiga, Utsman bin Affan yang keturunan Umayyah saja tidak dimakamkan di samping Rasulullah. Sementara orang-orang Bani Hashim berkeras bahwa ini adalah wasiat terakhir Hasan yang harus ditunaikan. Di tengah ketegangan itu, Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai periwayat hadis, berhasil menengahi dua kubu yang berselisih. Ia mengingatkan pesan Hasan bahwa jika permakamannya menimbulkan sengketa, maka ia meminta untuk dimakamkan di pekuburan umum saja. Akhirnya jenazah Hasan dikuburkan di Baqi, berdekatan dengan makam neneknya, Fatimah binti Asad, ibunda Ali bin Abi Thalib. Terima kasih.